Halo, kita ketemu lagi belajar matematika kelas 3 bab 2 bersama Ima. Materi yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Hasil penjumlahan dua bilangan tetap sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar posisinya. Perhatikan contoh berikut ya. Pertama kita punya 5 apel. Kemudian kita tambah dengan 3 apel. Hasilnya adalah 5 tambah 3 sama dengan 8 apel. Nah, sekarang kita tukar posisi apelnya. Kita mulai dulu dari 3 apel yang kita tambahkan. Kemudian ditambahkan dengan 5 apel. Hasilnya kita peroleh 8 apel juga. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Pertukaran posisi apel tersebut ternyata tidak mengubah jumlah apel. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Kemudian 3 tambah 5 hasilnya pun 8. Jadi sama ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif penjumlahan berlaku. Kemudian sifat komutatif penjumlahan tersebut dapat ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Dengan A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar posisinya. Jadi sifat komutatif atau sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian ya. Contohnya, ada sekelompok ikan yang kita buat ada 5 baris, 4 baris ya, ada 4 baris dan terdiri dari 5 kolom. Nah, berarti 4 kali 5, kita peroleh hasil 20. Nah, sekarang posisi ikannya kita ubah jadi 5 kali 4. Nah, hasilnya pun kita peroleh 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sifat komutatif perkalian dapat ditulis dengan A kali B sama dengan B kali A. Dengan A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya kita akan belajar menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. Apa garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan dengan jarak antar bilangan sama. Kita lihat ya, ini garis bilangannya, kemudian kita tulis angka-angkanya dari 0, ini garis bilangannya dari 0 sampai dengan 12. Nah, tanda panah pada ujung kiri maupun ujung kanan menunjukkan bahwa garis dapat diperpanjang ke kiri maupun ke kanan sampai tak terhingga. Semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar. Garis bilangan dapat kita gunakan untuk membandingkan bilangan loh. Contohnya ya, ada garis bilangan ini dari angka 15 sampai dengan 23. Sekarang kita lihat angka 20. 20 berada di sebelah kanan 17. Dan di sebelah kiri bilangan 23. Berarti 20 lebih dari 17 dan 20 kurang dari 23. Karena 20 letaknya di sebelah kirinya bilangan 23. Garis bilangan juga bisa untuk menghitung hasil penjumlahan ya. Jadi menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan juga bisa. Contohnya 6 tambah 5. Caranya bagaimana? Pertama kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian 6 tambah 5, 6. Nah, hitung 6 satuan ke kanan dimulai dari 0 ya. Kemudian selanjutnya
Setelah itu tambah dengan 5 satuan ke kanan. Mulai dari 6 ya. Nah, kita peroleh hasil. Berarti dari awalnya adalah dari 0, kemudian terakhir menunjuk ke angka 11. Jadi 6 tambah 5 sama dengan 11. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan sederhana terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian atas yang disebut pembilang dan bagian bawah yang disebut sebagai penyebut. Kita akan belajar tentang pecahan setengah atau 1/2. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah donat yang masih utuh. Kemudian donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita akan peroleh donatnya terbagi menjadi 2. Setiap 1 bagian ini nilainya adalah 1/2. Ya, angka 1/2 atau pecahan 1/2, angka 1 ini menunjukkan pembilang, sedangkan angka 2 menunjukkan penyebut. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Pecahan setengah juga dapat digambarkan dalam bentuk gambar seperti berikut ini. Ini ada segi 4. Nah, setengahnya diarsir biru. Nah, ini setengahnya juga putih. Kemudian ini segitiga, kemudian ini ada segi 4 juga. Nah, bagian yang diwarnai pada gambar di atas menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Selanjutnya adalah kita coba untuk donatnya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap potongan donat dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, pecahan 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/3 juga dapat digambarkan dalam bentuk gambar seperti berikut. Jadi bagian yang diwarnai pada gambar di atas menyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Sekarang kita akan coba membagi donat menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan donat dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Pecahan 1/4 juga dapat digambarkan dalam bentuk gambar seperti berikut ini. Nah, bagian yang diwarnai pada gambar di atas menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan sederhana lainnya. Nah, misalnya ini ada segi 4 dan ada 4 bagian. Nah, satu bagian tidak diwarnai. Jadi yang diwarnai ada 3 bagian. Ini berarti menunjukkan pecahan 3/4. Kemudian ini ada 5 yang diwarnai dari 6 bagian yang kesemuanya menjadi pecahan 5/6. Dan ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian yang diwarnai dari 10 bagian keseluruhannya. Sehingga ini ditulis lambang bilangannya adalah 7/10. Nah, ini tadi ya, jadi banyak kotak yang diwarnai ada 3 dari 4 keseluruhannya, maka bagian kotak yang diwarnai menyatakan pecahan 3/4. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bentuknya berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai dapat ditentukan menggunakan garis bilangan pecahan. Ya, kita lihat garis bilangan pecahan. Ini ada garis bilangan
0, kemudian di sini ada 1, ini berarti ada dibagi menjadi 2, jadi di sini adalah letak 1/2 atau setengah. Garis bilangan yang kedua ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang ketiga dibagi menjadi 4 bagian, ini 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, dan yang terakhir adalah menjadi 8 bagian. Pada garis bilangan tersebut, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus ini misalnya. Nah, ini adalah pecahan-pecahan yang senilai. Contohnya, kita tentukan pecahan yang senilai dengan setengah atau 1/2. Setengah atau 1/2. Kita lihat pada garis bilangan. Yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6, dan 4/8. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, anak-anak, cukup dulu untuk materi kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Juga tekan tanda loncengnya ya.